Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan judul saat ini makin banyak orang sakit beragama. Para sahabatku terkasih, iman Katolik tidak pernah selesai dipersoalkan oleh orang-orang yang ingin mengganggu iman Katolik. Jadi sekali lagi, iman Katolik tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai dipersoalkan oleh orang-orang di luar Katolik yang ingin mengganggu keberadaan iman gereja Katolik itu sendiri. Kita lihat belakangan ini seperti yang saya bawakan dalam konten-konten sebelumnya, orang menjelekkan paus, kemudian menjelekkan gereja Katolik, dan ini mengalir hingga saat ini. Itulah karena gereja Katolik itu penting. Karena gereja Katolik itu penting, maka iman gereja Katolik itu selalu dibicarakan orang. Bahkan tidak hanya bicarakan, orang akhirnya menjelekkan. Nah, kita bisa lihat gereja Katolik tidak melakukan sebuah kesalahan terhadap mereka, tapi mereka akhirnya menjelekkan. Ada apa di balik itu? Para sahabatku terkasih, gereja Katolik walaupun dijelekkan imannya, gereja Katolik tidak pernah mau menjelekkan iman orang lain. Dan itu kita lihat sejak awal hingga saat ini. Jadi orang terus bicara, terus menjelekkan iman orang Katolik. Dan orang Katolik dengan santai saja menanggapi itu. Karena apa? Imannya sudah dewasa. Para sahabatku terkasih, kita lihat bahwa fenomena ini selalu terjadi, selalu ada saja dalam kehidupan kita. Baik itu kita temukan melalui media maupun di tempat kita berada, di tempat tinggal kita masing-masing. Para sahabatku terkasih, ada dua hal yang saya temukan dalam konten-konten yang sudah saya bawakan. Jadi ada dua hal yang saya temukan di sana, dan kiranya ini bisa menjadi masukan yang baik, menjadi perhatian kita supaya kita itu semakin dewasa, semakin teguh, semakin kuat dalam beriman. Para sahabatku terkasih, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini atau dikatakan oleh orang-orang ini melalui konten yang sudah saya bawakan dalam beberapa waktu kemarin ini sebenarnya menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Jadi apa yang diungkapkan oleh orang-orang di sana, komentar-komentar yang disampaikan itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Maka ada dua hal yang saya angkat di sini. Yang pertama, orang ikut mengatur iman orang Katolik. Dan yang kedua, orang akhirnya mengajak para imam, para pastor untuk berdebat. Ada dua hal ini yang saya temukan dari komentar-komentar orang pada konten-konten yang saya bawakan. Kita lihat hal yang pertama, ikut mengatur iman orang Katolik. Waktu itu saya bahas, dan ini konten terbaru saya bahas tentang simbol dalam gereja atau simbol dalam kehidupan kita, kemudian saya kaitkan dengan patung dalam gereja Katolik. Nah, ketika saya bicarakan hal ini, kemudian saya memulainya dengan mengangkat makna dari simbol-simbol dalam kehidupan kita. Lalu saya mencoba untuk mengangkat hal-hal yang kita alami, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari sebagai simbol, dan bahwa seluruh manusia itu hidupnya penuh dengan simbol. Lalu ada orang memberi komentar di sana, mana bisa seperti itu, atau mana bisa disamakan dengan hal-hal seperti itu. Itu tidak bisa disamakan. Nah, di sini saya bingung. Kok orang itu yang lebih tahu tentang iman Katolik? Kok masa dia yang lebih tahu tentang iman Katolik? Bukan orang Katolik yang lebih tahu tentang imannya, tapi justru orang itu yang lebih tahu. Nah, ini kan privasinya gereja Katolik. Itulah imannya gereja Katolik. Kok kenapa Anda yang lebih sibuk? Para sahabatku terkasih,
Kalau menyangkut privasi orang dan orang lain sudah terlalu jauh mencampuri, ada apa sebenarnya ini? Saya buat contoh di sini misalnya, saya memilih seorang wanita untuk menjadi pasangan hidup saya. Ini privasi saya, ini privasi saya. Lalu datanglah orang lain mengatakan, kenapa kamu memilih wanita itu? Kok dia yang sibuk? Kemudian hal yang lain misalnya, saya mau membangun rumah, saya ingin rumah saya itu dengan model seperti ini, seperti itu, sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan saya. Lalu datanglah orang lain mengatakan, kenapa kamu membangun rumah kamu dengan gaya atau model seperti itu? Rubah, itu nggak benar itu. Ini privasi saya, ini privasi saya. Jadi kalau hal yang berhubungan dengan privasi, pribadi, kalau orang lain sudah ikut mencampuri, ini tidak benar. Ini tidak benar. Kemudian hal yang lain misalnya, ketika saya menyekolahkan anak saya, karena kita misalnya sebagai orang tua, itu kita paling tidak melihat perguruan atau sekolah yang mana yang terbaik. Di sanalah kita menyekolahkan anak kita. Maka datanglah orang lain mengatakan, kenapa kamu sekolahkan anak kamu di situ? Ini adalah orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang tidak waras ini. Maka dalam konten sebelumnya saya pernah katakan, banyak orang yang beriman secara tidak waras. Banyak orang yang beriman secara tidak waras. Nah, jika sekarang saya bertanya, kemarin karena saya membahas tentang orang Katolik itu di dalam gerejanya memiliki patung. Banyak patung orang kudus yang ada di dalam. Dan ketika saya bandingkan dengan simbol-simbol, ada orang yang komplain. Lalu sekarang saya bertanya, seandainya atau jika orang Katolik itu benar menyembah patung, apakah Anda dirugikan? Apakah Anda dirugikan? Berapa kira-kira besar kerugian Anda di sana? Maka saya katakan ini adalah orang-orang yang tidak waras. Orang-orang yang tidak waras. Kalau dia waras, dia tidak akan mau mencampuri urusan orang lain. Maka di sini pertanyaan berikutnya adalah, kalau dia sibuk mengurusi iman orang lain, teristimewa di sini iman gereja Katolik. Lalu kapan waktunya dia mendalami imannya sendiri? Kapan kira-kira waktunya dia bisa mendalami ajaran iman dia? Kalau setiap hari, setiap waktu, setiap saat dia sibuk mengurusi iman orang lain. Jadi kapan waktu dia mendalami imannya? Nah, sebagai konsekuensi, karena imannya tidak didalaminya, maka disinilah dia sibuk mengurusi iman orang lain. Maka di sini kesimpulan berikutnya yang dapat kita ambil pada poin ini adalah berarti orang itu sedang bingung dengan ajaran imannya. Dia sedang bingung, sedang kebingungan. Maka dia sibuk membicarakan mengurusi iman orang lain. Tidak fokus dengan imannya. Nah, kemudian yang berikut, berarti orang itu tidak yakin dengan imannya sendiri. Dia tidak yakin dengan imannya sendiri. Nah, kita ambil contoh yang lain dalam kehidupan kita, misalnya kita punya keluarga. Lalu tetangga kita sibuk setiap waktu mengurusi keluarga kita. Berarti orang itu tidak beres, tidak waras. Sama halnya dengan ini. Kita beriman, kita beriman. Orang lain juga beriman, itu privasi dia dan ini privasi saya. Kemudian saya sibuk mengurusi imannya, berarti saya tidak beres. Kepribadian saya, psikologi saya tidak beres. Sama seperti keluarga tadi. Kalau ada tetangga yang selalu sibuk mengurusi keluarga kita, berarti ini adalah orang yang tidak beres. Dan inilah yang kita temukan. Orang bahkan terlalu jauh ikut mengurusi iman gereja Katolik dan tidak mengurusi imannya. Kemudian hal yang kedua, mengajak debat. Ada yang bilang di media atau di YouTube saya, di kolom komentar ada yang mengatakan demikian. Jangan hanya berkoar-koar di media. Kalau berani, buatlah debat antara pastor dan para pendeta kami. Supaya kita bisa lihat siapa yang berbobot atau tidak. Inilah komentar-komentar yang ada di kolom komentar YouTube saya, di channel saya. Jadi kalau mau nampak supaya siapa yang berbobot, maka di sana harus diadakan debat. Jadi debat antara para pastor dan para pendeta. Itulah kira-kira komentar yang dibuat di sana. Dan ada satu orang yang lebih mendominasi komentar ini.
Ada beberapa komentarnya selalu mengatakan ini, selalu mengatakan ini. Jadi dia pikir bahwa dengan berdebat itu, debat itulah sesuatu yang luar biasa di mata dunia ini. Debat itu adalah segala-galanya. Para sahabatku terkasih dan bro, saya perlu katakan bahwa Anda perlu sadari beberapa hal berikut. Anda perlu sadari beberapa hal berikut ketika Anda mengatakan dilakukan debat supaya tahu siapa yang berbobot. Anda perlu sadari beberapa hal berikut. Pertama, bro, jangan samakan pemimpin dalam gereja Anda dengan para pastor dalam gereja Katolik. Anda tidak bisa samakan itu. Anda tidak bisa samakan antara para pemimpin Anda dengan para pemimpin, para imam atau para romo, para pastor dalam gereja Katolik. Itu berbeda. Kalau memang para pemimpin Anda itu suka berdebat, ya itu urusan kalian. Itu urusan Anda. Jangan samakan para pemimpin di gereja Anda itu dengan para pemimpin dalam gereja kami. Itu berbeda. Sekali lagi, kalau para pemimpin Anda suka berdebat, maka jangan Anda samakan itu dengan para pemimpin dalam gereja Katolik. Kalau kalian hanya urus berdebat, ya silakan kalian berdebat. Tapi jangan kalian campuri urusan dalam gereja Katolik dengan mengajak debat dan lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua, pertanyaan, mengapa gereja Katolik tidak doyan berdebat seperti para pemimpinmu? Ini pertanyaan. Kenapa para pemimpin, para imam, para romo dalam gereja Katolik itu tidak doyan berdebat seperti para pemimpinmu? Maka kita lihat jawaban di sini. Pertama, karena gereja Katolik itu sudah utuh ajaran imannya. Sekali lagi saya katakan. Karena gereja Katolik itu sudah utuh ajaran imannya. Tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan. Sudah utuh ajaran iman gereja Katolik itu. Kalau sudah utuh, apalagi yang mau diperdebatkan? Maka lihat selama ini, seandainya ada pun di sana gereja Katolik direndahkan, dihina, dicemoohkan dan lain sebagainya. Misalnya itu datang dari seorang ibu menjelekkan gereja Katolik, datang dari seorang bapak atau seorang pemimpin agama lain menjelekkan gereja Katolik. Para pemimpin, para romo, para pastor dalam gereja Katolik itu tidak langsung panas hatinya dan langsung mengajak berdebat. Jadi para pemimpin kami itu tidak doyan berdebat seperti Anda. Kenapa? Karena gereja Katolik itu ajarannya sudah utuh. Sudah utuh ajarannya. Jadi apalagi yang mau diperdebatkan? Jelas kalimat ini para sahabatku terkasih. Ini sangat jelas. Karena iman gereja Katolik itu sendiri sudah utuh di dalam dirinya. Maka gereja Katolik tidak mau menghabiskan waktu untuk itu. Nah, jadi pertama, iman gereja Katolik itu sudah utuh. Yang kedua, para pastor dalam gereja Katolik itu belajar, kemudian ditahbiskan dalam sakramen yang luhur itu, bukan untuk hal sederhana dan serendah itu. Masa mereka sekolah begitu tinggi sampai di Indonesia, sampai ke luar negeri, S1, S2, S3 dan lain sebagainya, ahli ini, ahli itu. Masa hanya untuk berdebat? Kok rendah sekali memperlakukan atau ya mengarahkan imam kami supaya untuk hal itu. Kok begitu rendah? Hanya dengan berdebat disitulah dilihat orang itu berkualitas atau tidak. Saya ketika membaca komentar itu saya langsung tertawa dan memang sengaja saya tidak mau memberi komentar atau tanggapan atas hal itu. Nah, para sahabatku terkasih, para romo itu, mereka itu ditabiskan menjadi imam dalam gereja, mereka menjadi gembala. Mereka menjadi gembala. Kalau gembala seperti dalam konten sebelumnya itu, dalam kitab suci Yesus mengatakan dia adalah gembala yang mengantar domba-dombanya menuju padang rumput yang hijau. Nah, di sini para imam itu menjadi gembala. Kalau mereka sibuk berdebat dengan orang lain, contoh apa yang mau ditunjukkan kepada umatnya? Apa contoh? Apa yang mau diandalkan lagi? Apa contoh yang atau teladan yang mau ditunjukkan kepada umatnya? Tidak ada. Karena mereka sibuk berdebat. Kemudian hal berikut.
Dengan menjadi imam dalam gereja Katolik, mereka itu menguduskan umat Allah yang dipercayakan kepada mereka untuk digembalakan. Mereka menguduskan umat Allah. Jadi bukan untuk mengurus debat. Mereka bukan mengurus debat. Kemudian hal berikut, kalau kita langsung mengatakan bahwa mereka itu atau para imam itu tidak mau berdebat, berarti di sana kan ada juga memberi komentar demikian. Tidak berani berdebat itu karena bodoh. Tidak berani berdebat itu karena bodoh. Para sahabatku terkasih, saya katakan bahwa kita, contoh kita di Indonesia ini, para imam, para pastor, para romo dalam gereja Katolik itu bukan pemimpin yang abal-abal. Itu perlu saya katakan. Karena gereja Katolik itu punya kesatuan iman. Gereja Katolik itu punya ketaatan yang luar biasa. Tunduk kepada struktur hierarki yang ada. Maka kita lihat mulai dari Vatikan, Bapak Sri Paus, sampai ke seluruh dunia umat Katolik yang lain yang menyebar di seluruh dunia, itu ada di dalam satu kesatuan ajaran. Karena satu kesatuan ajaran itu, maka para imam, para romo itu tidak serta-merta melakukan sesuatu sesuka hatinya. Karena gereja Katolik itu berada di dalam keutuhan iman. Jadi keutuhan ini yang dijaga. Jadi kalau seandainya tadi para romo itu bisa-bisa saja terlibat dalam debat, itu sudah dilakukan. Jadi jangan Anda mengatakan para romo, para pastor dalam gereja Katolik karena tidak mau berdebat, itu karena mereka bodoh. Hati-hati bro, hati-hati. Para imam, para romo itu sekali lagi bukan pemimpin yang abal-abal. Seandainya itu bisa dilakukan, Anda bisa mati berdiri. Tapi itulah yang terjadi. Dalam gereja Katolik bukan hal itu yang diutamakan. Maka di sini gereja Katolik itu tidak mau sibuk bicarakan urusan agama lain. Saya pernah katakan dalam konten sebelumnya, mengapa gereja Katolik tidak pernah mau sibuk mengurusi atau bicarakan iman agama lain? Karena tidak penting. Karena tidak penting. Kenapa tidak penting? Gereja Katolik lebih fokus pada ajaran imannya. Maka kita lihat kehadiran Paus Fransiskus kemarin di Indonesia, apa yang terjadi? Seperti itulah kira-kira kualitas gereja Katolik. Seperti itulah kira-kira. Jadi para imam, para romo tidak ikut berdebat seperti para pemimpinmu, bukan berarti mereka bodoh. Ini kesimpulan yang bodoh ini, kesimpulan yang bodoh. Asal ngomong, asal ngomong. Nah, kemudian hal yang berikut. Orang yang suka berdebat itu karena beberapa faktor. Jadi kesimpulan dari orang yang suka berdebat ini, kalau orang yang suka berdebat ini berarti ada sesuatu hal. Tadi sudah saya katakan, gereja Katolik tidak mau sibuk dengan mengurusi perdebatan. Karena apa? Imannya sudah utuh. Imannya sudah utuh. Jadi ngapain lagi repot mengurusi perdebatan? Maka di sini kita dapat membuat kesimpulan. Orang yang suka berdebat itu karena pertama, ada hal yang tidak beres di dalam dirinya. Ada hal yang tidak beres di dalam dirinya. Saya punya beberapa sahabat, punya beberapa teman, suka sekali berdebat dengan orang lain. Suka sekali berdebat dengan orang lain. Kalau dia tidak berdebat dengan orang lain, tidak tenang jiwanya. Ini udah sakit ini, udah sakit ini. Maka di judul itu tadi sudah saya katakan, banyak orang yang sakit dalam beragama. Banyak orang yang sakit dalam beragama. Jadi dengan mengajak orang berdebat, jiwanya sudah tenang, hatinya sudah tenang. Maka di sini saya katakan orang yang suka berdebat ini karena pertama di dalam dirinya itu ada hal yang tidak beres. Ada hal yang tidak beres. Ini dapat kita lihat barangkali di tempat kita masing-masing. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah karena ada rasa tidak puas di dalam dirinya. Ada rasa tidak puas. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa saya tidak? Kenapa kami tidak? Itulah kira-kira yang terjadi. Maka sibuk di sana mengajak debat, kemari mengajak orang debat, ke situ lagi mengajak orang debat, dan bahkan mungkin akan keliling di seluruh dunia mengajak orang berdebat. Dan di sini sekali lagi ini adalah orang yang dapat dikategorikan sebagai orang yang punya gangguan secara psikologi.
Maka para sahabatku terkasih umat beriman Katolik dimanapun berada, kita santai saja menanggapi semuanya itu dan kita fokus dengan iman kita. Karena iman kita itu memang di dalam diri kita sendiri sebagai umat beriman Katolik, iman kita sudah utuh. Kita tidak perlu lagi mencari hal yang di luar-luar sana. Nah, demikianlah para sahabatku terkasih sedikit obrolan tentang saat ini makin banyak orang yang sakit beragama. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.